Enggak juga sih, biasanya memang THR langsung masuk cuma numpang lewat. Nggak ada sih sebenarnya, tapi waktu itu saya pernah ngasih THR dari uang haram ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Nama saya Robi, saya bekerja total sekarang hampir 3,5 tahun. Nama Dita, kerja kurang lebih udah 5-6 tahun. Aku Verina Zamia, udah 2 tahun kerja. Nama Fadil, kurang lebih udah 3 tahun kerja. Nama Hendy, sudah bekerja selama 3 tahun. Udah pernah? Udah. Sudah. Pernah? Kalau terakhir uang THR aku dipakai pasti buat beli baju lebaran, terus buat stok makanan pas lebaran sih, persiapan lebaran. Biasanya langsung dimasukin ke portofolio sih. Biasanya dipakai untuk kebutuhan lebaran, ngasih orang tua gitu, bayar-bayar cicilan. Biasanya dipakai buat ngasih ke keponakan sama keluarga pas bisa balik kampung, kalau enggak ya buat beli barang sendiri, misal HP dan segala macam. Saya puterin lagi sih main judi. Cukup. Terbantu banget. Terbantu banget. Kebantu banget sih, jadi yang tadinya udah bingung, aduh untuk bayar cicilan bulan-bulan depan cukup nggak ya, ternyata kebantu sama adanya THR. Cukup, itu jadi modal yang sangat lumayan ya untuk mendapatkan hasil yang lumayan juga. Biasanya sih langsung dipakai habis, cuma kalau ada sisa itu baru ditabung. Kalau aku baru dapet THR tuh sekali, dan dari kerjaan sekali, dan itu langsung habis sih. Biasanya langsung dialokasiin buat investasi. Rencananya sih bakal ditabung sih, tapi ada juga yang bakal dipakai, jadi mungkin dibagi gitu. Sebagian dipakai, sebagian dihabiskan. Pernah waktu kerja pertama kali dapet THR tuh nggak nyangka gitu kalau THR-nya ternyata lumayan gede. Jadi kaget. Waktu awal-awal dapet THR kan ngasih untuk orang tua, terus kayak orang tua tuh di satu sisi terharu gitu. Oh, anak aku udah bisa ngasih ke orang tua gitu. Tapi besoknya pas udah lebarannya duitnya gue minta lagi gitu, mah THR gitu. Enggak juga sih, biasanya memang THR langsung masuk cuma numpang lewat, langsung ditransfer ke portfolio investasi biasanya. Jadi sebelum gue kerja kan, gue di kampung dulu di rumah, dikasih duit nih sama nenek gue, dikasih namanya THR keluarga kayak gitu. Udah tuh dikasih semuanya dan segala macam, saudara-saudara ngasih. Karena waktu itu nyokap perlu renovasi rumah, sama gue perlu buat bayar kuliah, akhirnya duit itu gue kasih ke nyokap semua, 2,5 juta itu. Ini buat renovasi rumah dulu aja, kuliah nanti lulus bisa belakangan. Gue pikir gitu, oh ternyata buat beli motor, nggak jadi renov rumah. Nggak ada sih sebenarnya, tapi waktu itu saya pernah ngasih THR dari uang haram ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau menurut Kak Ferdi, THR itu harus ditabung semua kah? Nggak harus sih. Jadi balik lagi kebutuhan masing-masing. Misalnya nih, kamu udah pengen banget nih THR pertama kamu mau dipakai buat hobi misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi misalnya namanya udah kerja setahun, terus kamu pengen banget punya laptop nih, laptop yang bagusan dikit, laptop gaming misalnya. Hajar aja nggak apa-apa, tapi ya jangan keterusan istilahnya. Tapi kalau mau lebih bijak dan pengen lebih mikirin masa depan, emang ada baiknya sebagian besar ditabung. Gitu. Jadi ditabung. Kalau mau lebih bagus lagi ya dibagi-bagi lah. Jadi ada yang sebagian yang ditabung, ada sebagian yang dipakai. Kalau gitu untuk orang yang pengen nabung nih, ada nggak sih cara, tips atau bahkan trik mungkin ya yang paling bijak untuk mereka ngatur uang THR? Oke, dari THR sendiri nih, kalau aku lihat ya kebutuhan buat THR tuh macam-macam. Maksudnya yang biasa dipakai buat THR tuh bisa tadi keinginan pribadi. Contohnya yang kedua mungkin silaturahmi sama orang tua,
atau mungkin mau nabung naik haji misalnya, Iya. atau mau liburan juga ya termasuklah di sini. Terus mungkin sedekah-sedekah sama orang-orang di luar keluarga. Iya. Nah ini mungkin diurutin dulu aja, yang mau diambil di tahun ini tuh yang mau dilakuin yang mana aja. Kan nggak mungkin semuanya kan, mungkin nggak cukup juga. Nah itu diprioritasin dulu. Selain dari yang tadi pengeluaran-pengeluaran itu, kamu juga mikirin juga kamu sebenarnya ada keperluan kedepannya nih. Misalnya nih, kamu mau merit nih kira-kira tahun depan. Nah mumpung ada THR ini kan lumayan banget kan buat momen nabung, tambahan tabungan kan. Mungkin kalau misalnya bisa nih langsung aja cut setengahnya buat langsung kamu tabung misalnya. Itu semua fleksibel, tergantung kamu misalnya ternyata tabungan nikah kamu udah tinggal dikit, ya mungkin tinggal tambahin dikit aja. Nah itu se-fleksibel itu. Yang penting tadi prioritas kamu taruhnya di mana. Thank you Kak Ferdi. Thank you.